Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengadakan meet hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu perilaku pembeli bisnis. Perkenalkan, nama saya Nurvita Yusita Maharani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Anisca Zahraning Tias Putri, Riza Aryani, dan Sundari. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah satu penyajian materi dari kelompok kami, dan yang kedua adalah penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyajian materi. Saya persilahkan untuk Mbak Sundari membacakan materi yang pertama. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perilaku pembeli bisnis. Perilaku pembeli bisnis mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi produk atau barang yang dijual, disewakan, atau dipasok ke pihak lain. Perilaku pembeli bisnis juga mencakup perilaku perusahaan pengecer dan grosir yang mendapat barang untuk dijual kembali atau menyewakan barang kepada pihak lain untuk mendapatkan barang. Sifat permintaan bisnis itu ada 3. Yang pertama, diturunkan atau derivat. Yang kedua, sebagian besar atau inelastis. Yang ketiga, lebih atau berfluktuasi. Definisi. Yang pertama, diturunkan atau derivat merupakan suatu kenaikan dan penurunan permintaan suatu produk bisnis yang dipengaruhi seberapa besar permintaan konsumen terhadap produk tersebut. Akan tetapi dengan persentase yang lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Yang kedua, sebagian besar atau inelastis, yang memiliki arti yakni kondisi di mana kuantitas yang diminta kurang responsif terhadap perubahan harga, yaitu dengan kata lain ketika harga berubah maka permintaan juga bertambah. Yang ketiga ada lebih atau berfluktuasi, yaitu di mana permintaan atas barang dan jasa yang cenderung lebih mudah berubah dan barang konsumsi. Selanjutnya akan dilanjutkan pembicara kedua yaitu Mbak Riza. Selanjutnya, keputusan pembelian bisnis. Yang pertama, biasanya lebih banyak pembeli yang terlibat dalam keputusan pembeli bisnis. Dan pembeli bisnis lebih terlatih dan lebih profesional daripada pembeli konsumen. Yang kedua, secara umum, keputusan pembelian bisnis lebih kompleks dan proses pembelian lebih formal daripada pembelian konsumen. Pembeli bisnis membuat keputusan yang beragam dengan 3 jenis situasi pembelian. Yang pertama, pembelian kembali langsung. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi. Yang ketiga, tugas baru. Definisi. Yang pertama, pembelian kembali langsung. Yang berarti situasi pembelian di mana departemen pembelian yang memesan ulang secara rutin. Contoh, perlengkapan kantor, bahan kimia dalam jumlah besar pun dalam pembelian kembali langsung. Departemen pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin yang lebih disetujui. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi, yang dapat dikatakan di mana pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman atau syarat lainnya. Pembelian kembali modifikasi biasanya melibatkan peserta tambahan dari kedua belah pihak
di mana pemasok dalam menjadi gugup dan ingin melihat peluang guna mengajukan penawaran dengan baik untuk mendapatkan bisnis. Yang ketiga, tugas baru, yaitu ketika pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya. Pemasaran bisnis harus mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, siapa peserta utama pusat pembelian. Yang kedua, dalam keputusan apa mereka mempunyai pengaruh dan seberapa besar pengaruh mereka. Dan yang ketiga, kriteria evaluasi apa yang digunakan masing-masing peserta keputusan. Tahap dasar proses keputusan pembelian bisnis. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum. Yang ketiga, spesifikasi produk. Yang keempat, pencarian pemasok. Yang kelima, pengumpulan proposal. Yang keenam, pemilihan pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Dan yang terakhir, tinjauan ulang kinerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa Zahra. Selanjutnya adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian bisnis. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, di mana para pembeli bisnis memberi perhatian besar pada faktor ekonomi yang sedang berlangsung seperti level produksi, investasi, pengeluaran konsumen, dan tingkat suku bunga. Yang kedua adalah faktor organisasi, yaitu dalam organisasi ini memiliki setiap tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem yang spesifik. Lalu selanjutnya adalah faktor antara pribadi, yaitu pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa partisipan dengan minat, wewenang, dan daya persuasif yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu faktor individu, di mana setiap partisipan dalam proses pembelian memiliki motivasi, persepsi, preferensi pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh umur, penghasilan, pendidikan, identifikasi, profesional, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya partisipan. Untuk selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.